persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita sama-sama berjumpa di Menara Doa. Senang sekali saudara, saya bisa melayani saudara terus. Saya rindu saudara semuanya diberkati lewat pelayanan ini. Mari saudara siapkan hati, ikuti dari awal, doa-doa, nyanyi, ikut nyanyi saudaraku. Pengajaran firman saudara bisa catat dengan, ya kan, dicatat atau diketik untuk bisa direnungkan kembali. Saudara misalnya bisa ada firman yang menyentuh dan saudara setuju, saudara mau berkata amin, saudara bisa tulis di live chat amin, amin. So, kasih komentar supaya terus ada interaktif di dalam Menara Doa ini. Saudara yang perlu didoakan, yang minta perlu doakan, saudara bisa tulis di live chat, kami akan doakan itu semuanya. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Selama ini saudara sudah ikut, sudah masuk 4 bulan lebih, mau masuk bulan kelima. Setiap hari kita duduk di hadiran Tuhan. Kita duduk memuji, menyembah. Saya percaya apa yang menjadi jeritan hati, apa yang menjadi doa-doa ibu bapak, Tuhan sudah sampai ke Tuhan. Tuhan ingat. Penting buat ibu bapak tetap percaya, tetap berharap mujizat itu masih ada. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan dudukkan kepala kita, kita tutup mata kita. Saudara boleh berdoa dan ucapkan terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Oh ya la bakasy ya la bala bala bala. Oh ya la bakasy ya la bala 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 bala. Oh ya la bakasy ya la bala 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 bala. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan surga terbuka ya Tuhan. Surga terbuka ya Tuhan setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan. Di Menara Doa ini ya Tuhan. Urapi setiap kami. Beri kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Oh ya la bakasy ya la bala 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 bala. Bahwa kami makin kenal akan pribadi-Mu, kenal akan karakter-Mu ya Tuhan. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Oh ya la bakasy ya la bala bala. Kami semuanya mengasihi. Kami mengasihi ya. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Katakan aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Katakan sekali lagi, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari dari awal katakan, ujilah aku ya Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari katakan, aku cinta ya Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sebagai awal ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Yesus Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah
bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Amin. Roh Kudus bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Tuhan, selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Benar, Roh Kudus, selalu kami nantikan. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan. Namamu Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu sekalian. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu ya Tuhan, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saudara, kita satukan hati. Kita minta kepada Tuhan supaya seluruh orang-orang yang kita kasihi semuanya diselamatkan. Mereka bisa percaya Tuhan Yesus dibaptis Islam. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka kenal Yesus. Kita doa untuk ini, saudaraku.
Biarlah di masa-masa pandemi ini, di masa-masa era new normal ini, satu yang kita mau minta adalah supaya rohani yang di dalam ini benar-benar kuat. Karena Alkitab katakan, saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati, seringkali bilang roh, ini saudara, hati akan mempengaruhi daripada jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Jiwa kita tenang. Ya saudaraku, kalau hati atau roh kita ini kuat, kita berdoa sekarang yuk. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, doa saudara untuk semua orang yang saudara kasih, yang belum diselamatkan. Biarlah berdoa supaya mereka semuanya diselamatkan. Mereka percaya pada Tuhan. Tutup mata ibu bapak saudara. Mari tundukkan hati sejenak. Mereka butuh keselamatan. Mereka butuh doa-doa kita. Kita doa saudara, untuk semua orang yang kita kasihi, semuanya diselamatkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasih. Kami dan seluruh keluarga kami, semuanya diselamatkan. Semua orang yang kami kasihi, semuanya diselamatkan ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan Indonesia. Dalam nama Yesus, kami minta ya Bapa, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe ya Tuhan sampai Pulau Rote, semua penduduk Indonesia, semua yang penduduknya, selamatkan ya Tuhan. Selamatkan Yesus. Selamatkan Indonesia ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, ampuni siapa. Oh ya lama kasih lama-lama. Kami berdoa ya Tuhan, tiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan bagimu Yesus. Lawat Indonesia. Lawat Indonesia ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Ini doa kami malam ini. Sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ada beberapa saudara yang sudah sekian lama, 9 bulan mungkin kan, kita memang pandemi ini kita beribadahnya di rumah. Saudara tidak datang ke gereja, saudara mungkin tidak ketemu gembala saudara dimanapun saudara berada, mungkin belum menyapa. Ada baiknya saudara, kesempatan ini saya sebagai gembala sidang, gembala jemaat Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, saya ingin mengajak saudara, siapapun saudara berdoa untuk para gembala-gembala, para pemimpin-pemimpin rohani saudara.
Doakan mereka supaya mereka sehat, dilindungi Tuhan. Doakan mereka supaya mereka tetap kuat. Mereka pun berjaga-jaga untuk saudara. Doakan juga keluarga daripada pemimpin saudara, gembala saudara. Kita berdoa sama-sama yuk. Juga selain gembala adalah para diaken kah, para pengerjanya, para pemimpin-pemimpin di gereja saudara. Biar mereka dalam lindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin rohani kami. Kami sepakat berdoa ya Tuhan. Kami mengasihi mereka. Aku berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anugerah-Mu turun ya Tuhan untuk hamba-Mu ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Tuhan berikan roh yang menyala-nyala terus. Pewahyuan, hikmat-Mu ya Tuhan. Di masa-masa pandemi ini, lindungi keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kepemimpinan ya Tuhan di gereja kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk ketua sinode kami, Bapak Pendeta Rubin Adi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, benar-benar sekum ya Bapak. Seluruh ya Tuhan, para ya Tuhan pengurus daripada BPH Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa Tuhan, lindungi hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus, lawat ya Tuhan para pemimpin ini. Beri kesehatan, kekuatan, umur panjang. Cukupi segala kebutuhan mereka ya Bapak. Kami berdoa Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, beri kami para pemimpin yang berjaga-jaga untuk jiwa kami ya Tuhan. Hari ini, malam ini kami berdoa Bapak dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun terus setiap hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja dalam nama Yesus. Tuhan beri ya Tuhan kesatuan hati ya Tuhan para pemimpin gereja, untuk satu penuaian jiwa yang besar. Kami minta ya Tuhan, amanat agung ini dapat diselesaikan ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Yes, berkat, amin. Yes, berkat-Mu turun Yesus. Beri kami kuasa-Mu ya Tuhan. Beri kami hadirat-Mu ya Tuhan. Beri kami perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu Yesus, dalam nama Yesus. Terus doa saudara, doa.
kesempatan saat ini kami berdoa untuk para pengusaha, para profesional, semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang bekerja. Aku minta tangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati karir ya Tuhan anak-Mu ya Tuhan. Yang meniti karir ya Tuhan di kepolisian, di kejaksaan, di kehakiman ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan di pemerintahan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di militer, Tuhan biarlah ya Tuhan Kau memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah di masa ini adalah masa di mana kami mau menjadi saksi-Mu. Di tempat di mana Engkau tempatkan kami. Biarlah kami menjadi terang dan garam. Amin. Saudara yang sakit hari ini, saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya inilah saat Tuhan mau menyembuhkan sakit penyakit saudara. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara. Tuhan beri kami iman untuk disembuhkan dari sakit penyakit ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak-Mu yang menderita sakit kanker, biarlah saat ini juga Tuhan oleh bilur-bilur Yesus mereka semua disembuhkan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang menderita sakit COVID ya Bapak 19. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan mereka sembuh total. Sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada kematian dalam nama Yesus. Tapi biarlah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sakit asam lambung, autoimun. Saya percaya Tuhan kuasa-Mu lebih besar daripada sakit penyakit ini. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan saat ini kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Nah hari ini saya ingin sharingkan satu firman Tuhan yang berjudul 4 kunci sukses di era new normal. Saya percaya saudaraku, walaupun dengar berita apapun, saya yakin saudaraku Tuhan juga mau supaya setiap kita bisa hidupnya berhasil. Mari kita akan lihat di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita akan baca bersama-sama saudara. Ini adalah satu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saudara. Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-14 saja kita akan baca. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi hal ini kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dari 3 ayat ini saudaraku, kita akan bahas 4 kunci sukses saudaraku. Ya kan, di era new normal ini, ya sukses di masa lalu itu berbeda dengan yang sekarang, saudaraku yang Kristus. Nah, ada 4. Yang pertama dari kata-kata Rasul Paulus yang dia berkata begini, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Yang pertama, itu saya pakai satu istilah, kalau kita mau sukses, pertama kita harus berani dan bersedia untuk mengevaluasi diri. Ya, yang kedua adalah melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan apa yang telah di belakang. Kita pakai istilah eliminasi. Saudaraku. Yang ketiga, aku mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ini bicara tentang konsentrasi atau fokus. Ya, yang keempat, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini namanya kebulatan tekad atau determination.
determinasi. Nah saudara, untuk hari ini saya bahas poin yang satu dan yang kedua. Lalu saudara, besok kita lanjutkan untuk poin yang ketiga dan yang keempat, saudaraku. Nah, setiap kita suka bertanya, kenapa kok kami belum berhasil? Kenapa kok kami mengalami kegagalan demi kegagalan? Sebenarnya 4 prinsip ini, baik ya saudara, kita harus pola atau 4 prinsip ini saudaraku merupakan bisa diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita mau berhasil secara rohani dulu, itu karena itu yang paling pokok. Ya kan, kalau rohaninya bisa berhasil, masuk ke dalam ke yang jasmani, tubuh kita bisa sehat, bisa kuat. Karena kita tahu kalau rohani itu segala macam, ya kan ini kan pakai badan kita mau pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga adalah bicara tentang hubungan sosial. Kita bisa sukses di dalam hal sosial, hubungan keluarga, hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga, sudah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam masyarakat. Yang keempat, bicara tentang kita juga mau sukses dalam bidang keuangan kita. Nah 4 ini saudara, 4 aspek ini yang namanya rohani, jasmani, sosial, hubungan, dan keuangan. Ini yang Tuhan mau kita sukses dalam 4 aspek ini. Saudara, 4 aspek ini memerlukan 4 prinsip ini saudara. Evaluasi, eliminasi, konsentrasi, dan determinasi. Ini 4 ini perlu untuk 4 sukses kita. Yang pertama kita bahas tentang evaluasi. Saudara, bukan seolah-olah aku telah memperolehnya. Ya, saudara, itu Paulus katakan dalam Filipi 3:12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Saudara, kalau kita lihat Paulus, Rasul Paulus, ini rasul nih waktu nulis kitab Filipi, pencapaiannya, prestasinya, saudara, itu luar biasa. Tapi Paulus masih berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Orang lihat dari sisi rohani, orang ini luar biasa, udah mateng, dewasa, dalam saudara rohaniannya. Dia sudah membuka banyak gereja, sukses dalam segala hal saudaraku. Ya kan, lakukan banyak mujizat di dalam pelayanannya. Tapi dia masih berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, melainkan aku tuh masih mengejarnya. Kalau orang misalnya udah pinter banget, kita bilang, kalau kita tanya gimana sih pinter? Saya tuh masih mau belajar. Masih belum apa-apa. Itulah bahasa sehari-harinya kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa Paulus ini betapa rendah hatinya rasul ini. Jadi kalau orang yang rendah hati, cenderung orang ini mau mau berubah. Maksudnya mau belajar, terus bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan, sehingga makin serupa dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kunci sukses saudara itu evaluasi. Nah, saya mau kasih tahu saudaraku, saya mau sharingkan di perjanjian lama, saudara, itu Tuhan tuh menyebut kata begini kepada orang Israel. Tuhan nyampaikan pesan lewat Nabi Hagai, ya kan, di dalam Hagai 1, 5 dan 7. Itu katanya sama, perhatikan keadaanmu, perhatikan keadaanmu. Tuhan sampai ulang sampai 2. Kalau saudara baca Alkitab ya Tuhan tuh ngulang bahasa yang sama, kalimat yang sampai 2 kali. Itu artinya perkataannya harus diperhatikan. Itu penting banget. Saudara, perhatikan keadaanmu. Keadaannya gimana? Keadaannya seperti apa orang Israel pada waktu itu? Kita lihat Hagai 1 ayat 6. Ini keadaannya saudara. Tuhan bilang apa? Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Kamu yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh
dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini bicara tentang apa saudara? Orang Israel hidup tidak di dalam apa? Kemaksimalan. Gak maksimal. Nabur tapi bawa pulangnya sedikit. Makan gak kenyang. Minum gak puas. Berpakaian masih kedinginan. Saudara. Tidak, ya kan? Tidak sampai panas, masih kedinginan. Ya kan, bekerja untuk upah. Kayaknya ada aja yang habis. Kenapa saudaraku? Lihat, perhatikan. Beberapa di antara orang Kristen juga seperti itu. Kayaknya kok capek hidupnya. Apa yang dikerjakan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Mana ya hasilnya ya? Kok gak ada? Capek. Secara rohani, jasmani, sakit malah. Dari hubungan udah babak belur. Keuangan bagaimana ya? Saudaraku yang sebistus. Kenapa? Ya, mengapa orang Israel hidup tidak di dalam kemaksimalan? Mereka hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hidupnya hanya memperhentikan sesuatu yang kelihatan. Yang kelihatan itu sifatnya fana atau sementara. Mereka tidak membangun apa? Rumah bagi Tuhan. Mereka tidak membangun kehidupan rohani. Makanya Tuhan bilang, kamu ini sekarang kamu bangun rumah Tuhan. Naik atas gunung dan bawa kayu, bangun rumah Tuhan. Artinya apa saudaraku yang kasih Kristus? Tuhan itu kita harus perlu evaluasi. Yang kita evaluasi itu apa? Hal yang di dalam dulu. Bukan kita mau evaluasi yang kelihatan. Yang gak kelihatan yang di dalam. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Coba kita lihat di sini saudaraku. Ya, kita lihat di sini ada satu urutan saudaraku. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga apa? Roh. Perhatikan, baca yang sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Semoga apa? Roh. 2, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba kita perhatikan mengenai urutannya saudaraku. Ya, pertama apa saudara? Roh yang di dalam. Kedua apa? Jiwa. Yang ketiga tubuh. Kebanyakan kita yang kita perhatikan apa? Tubuh. Kita kerja untuk apa? Untuk tubuh, perut terus. Itu emang harus pakaian. Apa namanya? Ya semua yang kelihatan, yang akses di luar. Saudara, kehidupan itu sebenarnya kita lihat urutannya. Ya kan pertama roh, jiwa dan tubuh. Roh itu atau hati. Roh itu atau hati sama roh atau hati. Itu yang disebut pertama. Ya kan? Yang perlu diperhatikan. Harus jadi prioritas itu roh atau hati. Sebab kita nih hidup bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar. Itu yang menentukan. Yang dalam menentukan keluar. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu membangun kekuatan yang di mana? Yang di dalam. Gak cukup kekuatan yang di luar. Ya saudara, kita perlu kekuatan yang di dalam. Makin melihat, makin tambahnya umur, saya makin tambah mengerti. Dulu kita sangat memuja yang namanya tampilan luar. Wah cantik, wah ganteng, wah hebat. Lalu berjalannya waktu, si cantik kok palanya jadi botak. Si ganteng kok jadi peot. Padahal umurnya masih muda. Kenapa? Yang di dalam rusak. Rusak oleh apa? Oleh kanker. Oleh tumor. Oleh apa lagi? Oleh depresi mental. Sakit mental, sakit jiwanya. Yang di dalam. Rupanya yang di dalam ini menentukan yang tampilan di luar. Kita lihat lagi ada seorang. Kok makin lama makin seger ya. Makin tua makin seger ya. Kenapa sih? Oh yang di dalam. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi yang kita harus evaluasi itu bukan cuma sekedar yang di luar. Tapi yang di dalam ini bicara apa? Hati.
Amsal 4 ayat 23 katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita perlu menjaga hati kita dengan segenap kekuatan. Kita perlu selalu sadar dan memperhatikan setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hati kita. Karena hati ini menentukan kehidupan kita. Sekarang juga kan gitu, yang di dalam menentukan yang di luar. Setiap kali kita kemanapun kita mau pergi, kita harus dicek yang di dalam kita, temperatur kita. Jadi cara ngeceknya temperatur, tek, pakai termometer. Itu gak saudara? Tek. Kita boleh masuk ke ruangan, ke mall, masuk ke kantor kemana, itu dicek sekarang di dalam. Kalau suhunya 37, kalau suhunya 38, 39, kok panas tinggi. Oh ini tanda, yang di dalam sakit. Yang di dalam sakit. Itu selalu. Makanya seperti kita ngecek temperatur tubuh, kita pun harus ngecek temperatur hati kita. Kondisi hati kita setiap hari harus. Karena dari hati itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Kehidupan yang sukses, kehidupan yang gagal, kehidupan yang sukacita, kehidupan yang duka cita. Semua hidup itu dari hati. Katakan amin. Coba cek tuh. Apakah hati kita masih melekat sama Tuhan? Apa hati kita melekat sama Tuhan? Atau hati kita sudah mulai berjarak dengan Tuhan? Apakah hati kita dipenuhi dan dikuasai oleh kasih Kristus? Kita tidak boleh membiarkan kondisi hati kita ini sakit, terluka, takut, sedih. Ini hati ini dijagain deh. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena kondisi hati kita akan menentukan dunia kita. Menentukan kehidupan kita. Amin saudaraku. Tiap hari hadapin. Ya kan? Ujilah Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki Tuhanku, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan amin saudara. Makanya kan Alkitab bilang, saudara kalau kita marah tuh jangan disimpan marahnya. Jangan sampai matahari tenggelam. Harus selesai. Ini bicara apa? Hati. Banyak kita ini membiarkan hati. Yang di dalam dibiarin. Hatinya sakit, hatinya terluka. Hatinya babak belur lah istilahnya. Kemarin kita sudah bahas. Saudaraku yang serius, kita perlu datang tanggalkan beban. Supaya hati kita penuh dengan apa? Damai, sejahtera. Ada suka, cita. Jadi hati ini coba tiap hari pegang hati pagi-pagi. Hati itu heart ya, jantung
orang kalau bahasa Inggrisnya jantung. Kalau jantung ini bermasalah, ya bermasalah juga tubuh. Sama saudaraku, rohani juga ini jantung hati kita. Ini suatu yang pokok, seringkali kita nggak perhatikan. Jadi kalau kita mau sukses, kuncinya adalah apa? Coba saudara dan saya kita evaluasi, kita cek jantung hati kita ini. Katakan amin. Nah, Daud di dalam Mazmur 19 ayat 15, dia menulis begini saudara. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi saudaraku, Daud ini benar-benar orang. Kenapa dia disebut sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan? Ada kata hati. Saudaraku, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Karena Daud seorang yang selalu apa? Jaga hati. Dia ingin hatinya tetap melekat sama Tuhan. Saya berdoa, saya sangat berharap kita, saya dan saudara, ya, hati kita tetap melekat sama Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hati kita melekat sama Tuhan, saudara tahu ada 7 berkat yang kita akan terima di situ. Yang ngerti katakan amin. Jangan sampai hati kita ini berjarak sama Tuhan. Pak, apa sih tandanya hati berjarak dan hati melekat itu bedanya apa sih? Hati yang melekat, coba saudara tanda aja. Tandanya gini gampang. Kalau saudara tutup mata, doa, muji nyembah, saudara dengan mudah masuk hadirat. Ketika berjarak, alangkah sulitnya konsentrasi. Susah banget kok fokus. Kok berat ya? Orang yang hatinya melekat adalah orang yang selalu jaga pikirannya. Yang dia pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Itu yang dia pikir firman, dia pikir tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kesabaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Itu yang dia pikir, terus ucapin. Itu hati yang melekat. Kalau berjarak, dia mau buat apa dia buat. Nggak ada urusan. Tapi kalau melekat, ada apa-apa, doa. Mau apa-apa, doa. Cari firman. Suka akan firman. Ada rasa haus, lapar akan Tuhan. Nah di sini nih harus evaluasinya harus sampai ke sini. Saudaraku, ya kan? Daud mengevaluasi dirinya dengan apa? Dengan berdoa. Dia hadapkan hatinya kepada Tuhan. Daud berdoa memohon agar Tuhan kau berkenan. Biarlah Tuhan berkenan dengan ucapan mulutnya. Dan renungan hatinya. Karena kenapa ada 2? Ada 2 kata-kata yang keluar dalam diri kita saudara. Yang pertama adalah kata-kata yang terucap dengan mulut kita. Yang kedua adalah kata-kata yang merupakan renungan hati. Yang namanya kata-kata selalu punya efek, pengaruh, dampak kepada apa? Perasaan hati. Kata-kata pasti mempengaruhi hati. Mempengaruhi perasaan. Kata-kata yang salah, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata saudara, itu bisa melukai daripada perasaan atau hati. Kata-kata firman yang bagi kita semangat, kata-kata ini. Maka dia bilang, kiranya engkau berkenan Tuhan, akan ucapan mulutku. Dia ingin supaya hati Tuhan disenangkan lewat perkataannya yang keluar dari mulut dia. Dan perkataan yang menjadi renungan di hati dia. Saudaraku. Jadi benar-benar nyentuh hati dan perasaannya Tuhan. Luar biasa ini. Evaluasi diri adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa meningkat
kepada perkara-perkara yang lebih baik. Saya lihat ada orang yang tidak saya baca saudara seorang tokoh. Saya bilang nih beliau seorang tokoh nasional. Mantan gubernur DKI. Lalu di dalam penjara, dia harus masuk penjara sekian lama. Di dalam penjara tuh tiap hari dia tulis buku renungan. Diari, renungan, buku harian lah. Saya beli bukunya tebal saudaraku. Saya baca. Itu bicara tentang apa saudara? Itu evaluasi diri dia. Oh seharusnya saya nggak ngomong kayak gini. Omongan saya sebenarnya bener, tapi itu lukai dia. Oh, terus saya ketemu dengan sini, saya tuh sebenarnya tahu dia tuh baik. Saya ngomong gini, saya tahu dia baik. Tapi waktu ini saya dalam hati saya ngomong gini. Saya tuh harusnya, waktu saya baca saya sangat diberkati saudaraku. Saya nggak sebut namanya, sudah tahu orangnya. Saya baca tuh, wah ini keren ini. Ini bicara tentang seperti Mazmur 19 ayat 15. Ada baiknya saudara, kadang-kadang sepanjang hari kita ketemu orang, kita ngomong sama orang gini. Dari omongan kita, lalu renungan hati kita. Ada beberapa yang pasti gak enak gitu di hati. Nah di situ kalau kita bisa tulis, bilang ini aku udah ngomong kayak gini, harusnya kan gak gini. Itu membantu mengevaluasi diri. Katakan amin. Kita harus saudara, ya kan, mengevaluasi diri dengan berdoa, menghadapkan hati kita kepada Tuhan dan mohon agar setiap ucapan mulut, renungan hati kita berkenan di hati Tuhan. Kita harus mengevaluasi diri sebab ya kita belum tentu sempurna, kita masih mau bertumbuh, mau berbuah, mengevaluasi diri agar kita bisa mengubah apa yang bisa diubah dan mendoakan, menyerahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah dengan diri kita sendiri, ya kita rubah. Apa yang kita tidak bisa ubah, kita doakan. Supaya Tuhan sendiri yang mengubah. Katakan amin. Yang tidak bisa mengubah, kita ini nggak bisa ubah hati orang lain. Orang lain itu termasuk hati istri kita, hati anak-anak kita. Walaupun dia anak kita nggak bisa ubah hati dia. Kita cuma bisa ubah kebiasaan dia. Kalau misalnya dia punya kebiasaan yang buruk misalnya, kita bisa ubah dengan kita ajar dia. Tapi kalau untuk hatinya, itu tidak bisa kita ubah. Itu hanya bisa mendoakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Dan orang lain, siapapun kita nggak bisa ubah hati orang. Cuma kita bisa ubah adalah kebiasaan. Yang mengerti katakan amin. Guru-guru tahu, anak-anak mungkin kebiasaan dari TK kebiasaan makannya pakai tangan. Di rumah pakai tangan. Tapi di sekolah TK-nya diajar bagaimana pakai sendok dan garpu. Lalu meningkat pakai sumpit, saudaraku. Lama-lama makan enggak usah pakai tangan. Gitu. Enggak sih. Jadi semua bisa diubah, kebiasaan hanya bisa diubah. Hanya kebiasaan bisa diubah. Tapi ada dalam hidup kita yang kita harus bisa mengenali hal-hal apa yang bisa kita ubah, ya kita ubah. Yang tidak bisa diubah, kita doa. Kita minta Tuhan tolong. Atau mungkin ada orang lain yang bisa mengubahnya. Ini namanya evaluasi diri. Ada baiknya juga ya. Saya coba juga saudaraku. Kadang gak sempat malam, saya pagi evaluasi diri, tulis. Harusnya saya gak boleh ngomong gini, harusnya saya gak lakukan yang gini. Lalu minta anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Supaya Tuhan bisa ubah kita. Katakan amin. Paulus, ini mah kalau kita ketemu Paulus waktu dia nulis surat kepada jemaat di Filipi, kita bilang ini mah orang udah mirip Yesus dah. Udah mirip Yesus. Lemah lembut, rendah hati, pinternya minta ampun, penuh hikmat. Tapi dia masih ngomong. Ngomongnya apa saudaraku? Ya, dia berkata apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini.
atau telah sempurna, melainkan aku masih mengejar. Aku masih belajar. Masih belajar. Wow, ini hal yang luar biasa. Saudara semuanya diberkati. Yang pertama adalah evaluasi. Terus dicek. Yang dievaluasi apanya? Pertama saya ngomong yang hati lah. Hati dulu. Nanti kita evaluasi, saudara bisa evaluasi mengenai yang jasmani. Coba kebiasaan makannya gimana? Makannya banyak makan yang apa? Kalau saudara mau lebih baik kan evaluasi jasmani dari makan, dari tidur, dari istirahat. Ada nggak waktu untuk olahraga dan lain sebagainya. Itu coba saudara mau evaluasi jasmaninya. Evaluasi juga mengenai cara saudara berkomunikasi sama orang. Saudaraku, sehebat-hebatnya kita kalau kita nggak mahir berkomunikasi dengan orang lain, akhirnya kita nol. Sopan santun harus ada, etika harus ada dalam menulis WA, ya kan? Kadang-kadang orang bisa terkaget, ya kan saudara, ya kan? Bisa ini nggak? Gitu kan? Saya kadang-kadang saya sesama hamba Tuhan nih, ya kan? Oh, lama-lama ngerti, nggak bisa. Kita harus ada komunikasi, harus mahir. Ada sopan santunnya, ada etikanya, nada bicaranya, ngomongnya pas nggak nih kata-katanya. Wah, kita harus evaluasi. Mungkin ada kita kalau ngomong tuh tinggi terus, mau mendominasi terus, nggak pernah mau dengarkan. Ya kan, coba kita mulai. Kadang-kadang kenapa orang nggak mau sama saya? Kenapa semua orang kok benci saya? Kenapa orang ini? Coba dicek, evaluasi daripada hubungan sosialnya saudaraku. Mungkin saudara orang yang kita harus perlu bisa menyapa, mungkin harus senyum. Kadang tuh ya hal-hal yang murah ini saudara, manfaatnya tuh luar biasa. Evaluasi soal keuangan, gimana saudara mencari nafkah, bagaimana menggunakan uang, bagaimana mengelolanya, itu harus dievaluasi. Itu evaluasi itu minimal 4 aspek deh. Rohaninya, jasmaninya, hubungannya, itu bicara komunikasi. Yang keempat bicara tentang keuangan. Ini harus dievaluasi. Yang kedua, saudara kita belajar Rasul Paulus bilang apa? Filipi 3 ayat 13 dikatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia bilang aku melupakan apa yang di belakangmu. Yang sudah ya sudah deh. Saudaraku, yang gak bisa ini kan. Ini artinya apa? Yang prinsip yang kedua adalah eliminasi. Paulus berkata apa? Aku melupakan apa yang di belakangku, telah di belakangku. Rasul Paulus ini dalam perjalanan imannya saudaraku, ada hal-hal yang harus dia buang. Ada hal yang harus dia singkirkan. Karena hal itu bisa menghambat daripada gerak langkah hidupnya. Saudara, untuk bisa melakukan yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup dia. Tugas pelayanannya. Dia sadar ini, dia ngerti ini, dan kita belajar. Saudaraku, apa yang dia buat? Saudara dia bilang, dia tulis tuh saudaraku di dalam suratnya ya. Tentang semua keunggulan dia. Saya ini dari suku Benyamin loh. Saya ini orang Farisi. Saya ini murid Gamaliel. Jabatan, saya punya jabatan, saya tuh tinggi, saya punya pegang surat otoritas dari Mahkamah Agama. Ini orang saudara di zamannya. Dari suku. Kalau dia mau rasis, dia suku tertinggi. Saya suku Benyamin. Suku Benyamin saudara tahu apa? Ini suku yang pertama jadi raja loh. Saul. Katakan amin saudara. Benyamin adalah pada waktu di masa kesusahan. 12 anak Yakub. Saudara, 11 anak Yakub. Israel yang datang ke Mesir. Ketemu Yusuf. Yang dapat porsi 5 kali lipat siapa? Benyamin. Jadi dia mau ngomong. Orang Yahudi itu tahulah suku Benyamin itu siapa. Udah dah. Ningratnya istilahnya kasarnya. Katakan amin saudara. Aku nih suku Benyamin. Farisi pegang. Itu bisa secara dari sukunya, dari sisi keagamaan. Dari intelektual. Tertinggi,
Kalau zaman sekarang dia lulusan universitas nomor 1, nomor wahid di dunia. Dosennya siapa namanya? Gamaliel. Wow, orang cerdas, bijak dan luar biasa. Dan dia pegang otoritas. Saudara, siapa yang dia bilang salah itu jadi salah. Orang ini benar jadi benar. Itu semua keunggulan. Dia bilang itu semuanya sampah. Semua yang keunggulan sampah. Seorang hamba Tuhan namanya John Sung ya. Saudara tahu, pernah dengar nama John Sung? Dia pernah ke Indonesia. Itu salah satu daripada benih revival di daerah Jawa Timur, Surabaya. Itu John Sung, saudara. Itu disebut sebagai obor dari Asia. Ada bukunya, saudaraku. Ya, dia kuliah di Amerika. Kimia kalau nggak salah ya. Ya kan, pulang naik kapal, saudara. Pulang ke China, orang China, saudaraku. Pulang ke China, apa yang terjadi? Dia ngalami kelahiran baru. Dia dipanggil untuk melayani. Itu ijazah doktor dia. Yang dia kuliah di Amerika pas perjalanan. Itu dirobek sama dia. Ini udah gak guna lagi. Buat saya dari universitas terbaik. Saya akan pergi untuk melayani Tuhan. Ke Asia. Aku akan bawa Injil ke bangsa-bangsa. Wah. Kadang-kadang kita perlu ya saudara mengesampingkan keunggulan ras kita. Keagamaan kita. Kadang juga ke pendidikan kita. Makanya bukan berarti mau sombong. Saya agak sedikit risih dari dulu. Kalau nama saya bukan tidak salah, tapi untuk saya. Tidak salah. Gelar-gelar gitu saudaraku. Dari dulu. Waktu saya masih kerja, saya bilang jangan tulis gelar-gelar saya. Walaupun ya lumayan lah, gelar tuh ada 2 di belakang saudaraku. Ya kan? Tapi saya pikir itu sangat mengganggu perasaan saya. Tapi ada orang lain kan gak terganggu, gak apa-apa. Tapi buat saya terganggu. Lebih baik polos saja namanya Sabta Tandito. Ya kalau harus tersebut pendeta itu kan karena memang saya bekerja. Saya melayani sebagai pendeta. Itu bukan gelar. Bukan berarti salah gelar kependidikan, enggak. Tapi kalau itu yang diagungkan, saudara, itu bisa menghambat. Itu seperti kayak, saya kasih umpama apa saudara? Kayak ayam, kayak kambing saudara. Kambing itu ada tali di lehernya, lalu diikat saudaraku. Kambing ini gak akan pernah bisa pergi, ya kan, jauh. Dia cuma bisa pergi jauh sejauh apa? Tali itu. Jangan sampai ada tali yang ngikat kita ke masa lalu kita. Tentang keberhasilan di masa lalu, kita bersyukur sama Tuhan. That's all. Tapi itu jangan sampai jadi ikatan buat kita. Sehingga kita jatuh di dalam apa? Kesombongan itu. Kesombongan ras, kesombongan agama, kesombongan rohani, kesombongan intelektual, kesombongan daripada jabatan. Itu Paulus patahkan keunggulan. Yang terakhir, yang kedua, berikutnya apa? Paulus juga berusaha untuk melupakan semua kejahatan, semua kegagalan, semua kesalahan, semua keburukan hidup dia. Saudaraku, di masa lalu, siapa Paulus? Dia seorang pembenci, dia seorang pemarah, dia seorang penganiaya, dan dia seorang pembunuh jemaat. Seorang bisa jadi pembunuh, pasti dia adalah seorang pemarah. Seorang bisa jadi pemarah, itu pasti dia adalah seorang pembenci. Seorang pembenci itu adalah seorang pembunuh. Inilah Paulus, saudaraku Yesus Kristus. Makanya saudara, dia adalah rasul yang selalu bicara tentang oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya kan, aku adalah rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena kesabarannya, oleh karena kasih, dia banyak bicara kasih karunia. Karena dia sadar, dia ini orang yang paling berdosa. Saya ini pemarah, saya ini pembenci, saya ini kejam sih ini enam orang. Saya ini pembunuh, dia sadar itu. Tetapi saudaraku, sifat-sifat lamanya, perbuatan lamanya, dia tidak ingin itu mengikat dia. Diikat dengan rasa apa? Rasa bersalah. Makanya dia tulis dalam Roma, ya toh, Roma 8 ayat 1 kata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus. Dia sedang mau bicara pada diri, pada setiap orang. Aku pun terikat dengan masa lalu dulu, tapi kau belajar melupakan, mengeliminasi
akan masa lalunya. Yang ngerti katakan amin. Ya kita juga ada. Kita tahu ada hal-hal yang harus kita eliminasi dalam hidup kita. Saudaraku, saya juga banyak banget kebiasaan buruk. Kita tahu sendirilah. Mungkin kita orang yang tersinggungan, baper, dosa-dosa yang mengikat, pergaulan yang buruk ini kita perlu eliminasi. Kita harus hilangkan, hapus. Segala kejahatan, kesalahan orang lain, udahlah dihapuslah. Di SP3 kan, secara hukum. Jangan terpaku pada kehebatan, kepada sukses, kepada berkat masa lalu. Katakan amin. Saudara, kita tidak boleh kalau memang dulu kita sukses. Kita dulu dipakai Tuhan. Kita pernah buat ini. Oh Tuhan pakai. Kita hanya cukup ucap syukur. Tapi sudahlah, yang penting sekarang kita makin dekat sama Tuhan. Sekarang kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi saudaraku yang Kristus, kita harus membuang, menyingkirkan masa lalu yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Kita harus bisa berkata tidak kepada segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita harus bisa berkata tidak kepada setiap hal yang menggagalkan rencana Tuhan bagi hidup kita. Kemampuan berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu adalah kunci sukses. Kunci sukses saya percaya di era new normal ini. Katakan amin. Ya. Di perjanjian lama Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 18, dia berkata begini saudara. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, di sini katakan apa? Kan jangan kamu ingat-ingat hal-hal yang dahulu kala. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, ini penting. Artinya kita jangan ingat-ingat lagi. Kita harus belajar untuk apa? Kenapa kita tidak boleh ingat-ingat lagi, saudara, yang lalu? Kita tidak mau ingat-ingat lagi. Karena untuk hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita, damai sejahtera kita, kita tidak mau lagi ingat-ingat perbuatan jahat atau keburukan orang lain. Ini maksudnya. Kita perlu eliminasi. Katakan amin saudara. Yang harus dieliminasi, yang harus dihapus, eliminasi itu eliminate, ya, hapus, dihapus. Saudara, kata mengampuni dan tidak mengingat lagi kesalahan orang, itu dalam terjemahan bahasa aslinya itu pengertiannya seperti gini saudara. Jadi ini barang, misalnya ini barang ditaruh di satu kotak, saudara. Ini barang, anggaplah ini perbuatan satu kotak. Kotak itu dikunci saudara, ya dikunci. Setelah itu kuncinya bukan disimpan di saku untuk nanti dibuka lagi. Kalau ada dalam kondisi tertentu, kuncinya udah dibuang ke laut. Sehingga barang ini gak bisa lagi diambil, gak bisa lagi dilihat, gak bisa lagi dibuka. Itu yang namanya kata saudara, jangan ingat-ingat. Sejauh timur, ya kan, dari barat engkau apa? Membuang segala dosa. Itu cara Tuhan melupakan segala kesalahan kita. Tuhan mau setiap kita juga, ya kan, seperti caranya seperti, bukan kita mau, kita kunci kita pegang. Kunci jangan dipegang lagi. Kita pegang supaya kita bisa buka. Untuk nanti kita bangkit lagi. Kita bangkai lagi. Kita sebut lagi kalau bisa ada masalah. Saya suka dengar cerita, ya kan, daripada pasangan suami istri. Katanya kalau ribut tuh, waduh pak, pasangan saya kalau ribut pak, itu kejadian 20 tahun yang lalu. Kejadian yang lama-lama tuh keluar semua, padahal udah selesai. Itu terus yang disebut. Wah, hidup itu saudara, kita tidak akan pernah bisa maju ke depan kalau kita masih terikat dengan masa lalu kita.
Katakan amin saudaraku. Mungkin ada orang yang pernah menipu saudara. Sekarang saudara lagi susah. Ya kan? Kalau kita tidak melupakan. Ya kan, kalau tidak melupakan daripada kesalahannya dia. Ya kan? Itu kan jadi ganjelan berkat juga dalam hidup kita. Katakan amin. Satu hari ada jemaat, saudara datang ke saya. Ini saya mau kasih contoh, mungkin ini bisa contoh yang memberkati saudara. Bahwa dia bilang, saya ini ditipu Pak. Dijanjikan ini supaya saya bisa dapat ini dan uangnya cukup besar. Setelah itu ternyata saya nggak dapat apa yang dijanjikan. Saya mau minta uangnya lagi, dia banyak alasan. Lalu bagaimana Pak? Apakah saya proses secara hukum atau bagaimana dan lain sebagainya. Lalu datang, kita doa, kita minta hikmat, dia dijamah, dia dilawat oleh Tuhan. Saudara, setelah itu dia ada damai sejahtera. Sepertinya Tuhan bilang, ya udahlah, ikhlaskan saja. Uang itu, anggaplah itu sebagai benih untuk hidup orang itu. Setiap benih yang ditabur, ya kan, dengan cucurkan air mata, pasti itu akan tumbuh dan akan menghasilkan buah yang namanya sukacita dan sorak-sorai. Sudah, ikut. Saudara tuh yang kasih Kristus. Saya dengar ceritanya lagi. Saudaraku yang Kristus. Berapa waktu kemudian, di mana saudaraku, jemaat ini menginginkan untuk mendapatkan satu pendidikan. Saudara, yang sangat sulit untuk kelanjutan karirnya. Saudaraku, apa yang terjadi? Orang harus ikut tes dan lain sebagainya. Tapi dia itu sudah dapat jaminan dari pimpinannya bahwa dia ikuti tes tapi dia pasti lulus. Seperti ada kebetulan. Kenapa kok bisa benar? Karena dia tiba-tiba selesai dia ngampunin, ngelepasin ini saudara. Itu ada satu masalah besar di dalam pekerjaan dia. Yang dimana dia inilah orang yang menyelesaikan masalah besar ini. Dengan tuntas. Sehingga selesai. Dan pimpinannya melihat. Untuk memberikan reward kepada dia. Dia dapatkan pendidikan secara langsung. Saudaraku, saya bilang. Saya melihat ada hal-hal kita tidak ngerti. Saudaraku, ketika kita bisa berani mengeliminasi, melupakan daripada apa yang di belakang kita. Maka itu seperti ada sebuah tali yang terlepas, ikatan yang terlepas. Sehingga kita bisa mantul maju ke sana. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini saudaraku, saya akan tutup dengan ayat Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Kita akan baca sama-sama. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 kita baca. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang harus menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Katakan amin saudaraku. Nah, saudaraku yang di sini dikatakan saudara Rasul Paulus dia menulis tentang kita harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama dan mengenakan manusia yang baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Ya, kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh sifat yang menyesatkan. Itu di dalam ayat 22. Tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru ayat 24 dan ayat 23 itu jembatannya saudara. Apa ayat 23? Bagaimana caranya kita nanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Saudaraku, gimana caranya? Ayat 23, kita baca lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Supaya kamu diperbaharui di dalam apa? Roh dan pikiranmu. Jadi saudaraku, yang perlu adalah roh, hati kita diperbaharui.
Bagaimana caranya hati kita diperbaharui? Waktu kita doa, memuji, menyembah. Kita masuk hadirat Allah. Maka kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus. Hati kita itu roh. Roh kita isi terus. Masuk hadirat. Itu yang diperbaharui. Yang kedua adalah pikiran kita diperbaharui lewat apa? Pengajaran firman Tuhan. Khotbah-khotbah yang hidup. Yang diurapi. Sehingga saudara bisa memiliki sudut pandang. Bisa mempunyai sudut pandang Alkitab. Sudut pandang Allah dalam melihat situasi dan kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau ini terus, makanya Tuhan izinkan kita. Tuhan berikan kita program ini Menara Doa. Tiap hari kita minta, biarlah Tuhan sendiri yang memperbaharui roh kita, yaitu hati kita. Yang di dalam ini saudaraku. Dan juga memperbaharui pikiran kita. Oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dampaknya adalah apa saudaraku? Saya percaya ketika kita semuanya mengenakan manusia baru, maka kita bisa hidup menurut apa? Kehendak Tuhan. Kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, itu aman pemeliharaannya. Saya kasih contoh. Seorang yang bernama Elia. Dia hidup tuh bukan di masa pandemi. Tapi benar-benar krisis ekonomi yang parah. Orang mengalami banyak mati kelaparan. Karena tidak ada hujan 3,5 tahun. Pada waktu era Elia, pada waktu itu saudara. Tapi Elia, saya pakai istilahnya Paulus adalah dia mengenakan manusia baru. Ya, mengenakan manusia yang baru, ya kan? Dia hidup menurut kehendak Allah. Tuhan suruh kamu menghadap Ahab. Bicara sama Ahab. Supaya, ya kan kasih tahu bahwa tidak akan ada hujan nih. Karena bangsa Israel sudah dipengaruhi. Saya pakai bahasa yang agak negatif. Sudah dihasut, diprovokasi oleh Ahab dan Isabel. Sehingga bangsa Israel tidak lagi menyembah Allah Abraham, Allah Ishak. Saudara, Allah Israel. Bangsa Israel sudah menyembah dewa Baal. Dewa yang disembah oleh istri Ahab. Orang Sarfat itu, saudara. Ke Sidon. Semuanya. Nah, Tuhan mau bangsa yang umat Allah ini kembali. Bertobat kembali, saudaraku. Dia mau hidup. Dia mau dipakai. Saya berdoa saudara pun mau dipakai. Ya kan? Dengan roh Elia ini. Katakan amin saudara. Dia datang kepada Ahab. Dia bilang tidak akan ada hujan. Karena dewa Baal diyakini adalah dewa yang bisa membuat kesuburan. Subur tanah, hasil panen melimpah, maka bangsa ini jadi kaya. Saudaraku, ya kan? Dewa Baal adalah dewa penyembahannya lewat apa saudara? Itu jahat sekali. Ya kan saudara? Anak sulungnya harus disembelih, dibunuh. Lalu mengenai kehidupan yang pencemaran tubuh lewat seksual yang dan lain sebagainya, itu Baal saudaraku. Nah, Tuhan utus Elia. Dia mau hidup menurut kehendak Allah. Dia omong sama Ahab, tidak akan ada hujan. Untuk apa saudara? Untuk mau kasih tahu kepada bangsa ini, saudaraku, bahwa yang berkuasa bukan Baal, tapi Allah. Ya kan? Kau pikir Baal bisa kasih subur? Nih sekarang kau sembah Baal. Allah hentikan air dari sorga. Baik hujan maupun embun tidak ada 3,5 tahun. Mereka mengalami kekeringan. Lalu saudaraku dalam kekeringan, apakah yang lain mengalami kekeringan? Elia enggak? Tetap ngalamin juga Elia. Apakah di masa pandemi ini orang Kristen tidak mengalami resesi juga? Tetap mengalami resesi. Tapi dengar baik saudaraku Yesus Kristus. Saya mau kasih tahu. Sukses di era new normal adalah bagaimana caranya kita bisa hidup menurut kehendak Allah. Kehendak Allah artinya apa saudaraku? Ya kan? Tuhan mau suruh kita kemana? Ikutin. Tuhan suruh kita kerja apa? Jalanin, taatin. Yang ngerti katakan amin. Nah, Tuhan suruh Elia, kau pergi ke sungai Kerit. Di sungai itu nanti aku akan kirim burung gagak. Itu udah gak masuk akal. Burung gagak itu makannya apa saudara? Bangke. Dia pasti bawanya bangke dong. Tapi Tuhan bisa ubah burung gagak. Tidak makan bangke. Tapi ada burung gagak yang makan apa saudara? Dia kasih roti buat Elia.
sungai Kerit. Itulah sungai yang masih ada airnya. Dia minum di situ. Lalu setelah berapa waktu kemudian, Elia sudah asik dengan burung gagak yang datang kasih makan dia. Dan juga minum sungai Kerit. Tuhan bilang, Elia, kau bersiap sekarang, pergi ke Sarfat. Kau temui seorang janda, nanti kau ditumpang makan sama dia. Kamu dipelihara di sana sampai waktu 3,5 tahun hujan turun. Saudara, ini hal-hal seperti ini kan. Dan Elia lakukan itu. Dan Elia dipelihara sampai Tuhan mencurahkan hujan. Saya percaya saudara juga akan dipelihara oleh Tuhan. Yang pertama adalah evaluasi. Cek keadaan hati kita. Yang kedua, eliminasi sesuatu yang menghambat kita untuk bisa bertumbuh di dalam Kristus. Yang menghambat kita melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Saya berdoa, biarlah saudara akan hidup sukses di era new normal ini. Coba beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kayaknya sebagai penutup saya mau sampaikan ini saudara, ulang lagi. Ada hukum namanya hukum 2190. 3 minggu, 3 bulan. Nah hukum 3 minggu, 3 bulan atau 2190 ini artinya apa saudara? Dibutuhkan 21 hari atau 3 minggu untuk menciptakan sebuah kebiasaan baru, saudaraku. Dan dibutuhkan 90 hari untuk menjadikan kebiasaan baru ini jadi apa? Gaya hidup. Coba deh mulai. Evaluasi, eliminasi. Saudara buat ini dulu 2, saudaraku dalam catat, pikirkan apa yang harus dievaluasi. Apa yang harus dieliminasi. Halal apa? Saudaraku. Sifat-sifat apa segala macam. Yang harus dieliminasi secara rohani itu apa? Secara rohani. Sudah gak usah pergi ke dukun lagi. Gak usah cari orang pintar lagi. Gak usah pergi ke kuburan lagi. Mungkin itu hal-hal seperti itu yang harus dieliminasi. Jangan lagi cari peramal-peramal. Sudah dieliminasi. Sudah jangan sembayang-sembayang yang gak karu-karuan. Sembayangnya sama Yesus saja. Katakan amin. Yang kedua masalah jasmani. Ya kan apa yang harus dieliminasi dari jasmani? Kebanyakan makan es krim mungkin. Kebanyakan makan coklat. Kebanyakan makan daging babi. Bukan, minyak babi mungkin. Minumnya minyak babi. Itu harus dieliminasi saudara. Jadi makan ya secara jasmani dari sisi makan, ya kan? Oh katanya rebahan itu membantu pemerintah katanya. Jadi rebahan terus, gitu kan? Harus olahraga. Ya hal-hal apa yang harus dieliminasi? Eliminasi saudaraku. Ya kan kalau makan kalau enggak 4 piring enggak kenyang gitu kan? Dieliminasi sedikit lah, 2 piring saya cukup. Dan 2 piring 1 piring. Semua jasmani gitu. Tidur, wah kalau belum jam 3 pagi, jam 2 pagi enggak tidur. Ngapain aja mata melek yang liatin Facebook terus gitu kan. Lihat apa sih. Itu harus dieliminasi. Eliminasi. Ya sekarang bukan Facebook ya kali Instagram atau Twitter sih. Segala macam nonton. Keuangan. Wah ini pinter cari duit tapi lebih pinter lagi ngabisin duit. Wah itu segala macam. Ya kan? Coba saudara semuanya dievaluasi. Apa yang perlu dieliminasi, saya percaya besok kita akan bahas tentang apa? Konsentrasi dan determinasi. Saya percaya saudara semua diberkati. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kita makan perjamuan saudara. Saya percaya malam ini saudara kita makan perjamuan untuk menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Biar kita akan mengalami kesembuhan
atas sakit penyakit kita, kesembuhan atas hubungan kita, kesembuhan atas keuangan kita. Terlebih kita mau sembuh untuk hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Saya percaya mujizat masih ada buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Jadi doa kami. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Kita, saudara, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di dewan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.